البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendak ya Ibrahim, apa pembahasan kemarin? Nah, apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maksudnya bagaimana akhlak beliau Al-Quran itu? Yang besar berarti. Jelas. Anda baca. Maksudnya bagaimana bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk pengamalan dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan. Baik. Nah, sehingga akhlak beliau akhlak yang terbagus, karena Al-Quran membimbingkan semua perkara pada yang paling bagusnya. Apa dalilnya? Talha. Nah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hal kana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Wal jawab la, bal mithlul qamar. Apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang, dalam artian memanjang? Jawab la, bal mithlul qamar, bahkan wajah beliau seperti rembulan, yaitu berwajah bulat. Naam, mustadir, tidak naam memanjang atau lonjong. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan di kajian Ahad, bahwasanya fi wajhi tadwir. Naam, wajah beliau cenderung ke arah apa? Ke arah bulat. Makanya disamakan oleh para sahabat dengan apa? Al-qamar. Apa dalilnya? Wa dalilu hadis Su'ila al-Bara radhiyallahu anhu, akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithla al-qamar. Hadis tentang pertanyaan yang diajukan kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Maka jawabannya beliau tidak. Bahkan seperti qamar, seperti bulan. Naam. Dan mithliyah di sini mencakup ikhwani fillah dari sisi apa? Dari sisi tadwir, yaitu naam berbentuk bulatnya, juga apa? Dari sisi tala'lu, yaitu dari sisi bersinarnya. Dalam artian wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan wajah yang musam, bukan wajah yang masam atau kusam, tapi apa? Ya tala'la. Naam, yaitu cerah, naam bersinar berseri-seri, dan menunjukkan tentang kejujuran.
Jadi di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpancar kejujuran, dan orang yang fitrahnya masih bagus melihat seketika tahu bahwasanya itu bukan wajah pendusta. Sebagaimana diakui sendiri oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang saat itu beliau adalah masih seorang ahli kitab, belum masuk Islam. Beliau katakan sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu ilaihi." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka manusia segera menyongsong Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah ditunggu-tunggu. Sebab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada pada gelombang paling akhir. Sahabat-sahabat Muhajirin yang lain sudah berhijrah dan Nabi yang paling terakhir. Sehingga ditunggu-tunggu dengan penuh harap-harap cemas. Nah, bahkan selain kaum muslimin pun menunggu. Di antaranya yang sampai-sampai jatuh dari pohon kurma dikarenakan mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang siapa? Ahmad. Ingat? Dapat kabar tentang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jatuh dari kurma. Anas, enggak? Siapa? Yang masih ingat? Umar. Arin? Atau belum pernah dengar? Yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang saat itu masih menjadi budak. Dia nguping pembicaraan majikannya. Baik, majikannya saat itu seorang Yahudi. Dan kisah bagaimana Salman Al-Farisi mencari Islam, subhanallah. Kisah yang sangat banyak faedah padanya. Nah, menunjukkan kegigihan untuk mencari kebenaran. Dari seorang anak kaya raya, orang tuanya kaya raya, bangsawan, bahkan sangat dimanja, tidak boleh keluar, sangat dicintai oleh ayahnya, tapi saat itu beragama Majusi. Dan inilah hidayah. Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, Allah berikan sebab-sebab. Nah, satu kali keluar bertemu dengan seorang Nasrani yang masih berada di atas kelurusan. Dan dia ikuti dia sampai meninggal berguru padanya. Kemudian minta ditunjukkan yang lain lagi yang masih seperti dia, ditunjukkan terus, berakhir sampai mati juga. Kemudian terakhir tidak ada lagi katanya di dunia ini yang istiqamah. Kemudian diarahkan untuk ke negeri yang banyak pohon kurma padanya, yaitu negeri Madinah. Cuman dia tidak punya apa-apa untuk ke sana. Sendirian, tidak tahu arah. Akhirnya harta yang dia miliki dia gunakan untuk membayar orang yang mau ke sana untuk ikut rombongan, tapi ternyata dikhianati, dijual sebagai budak, hartanya diambil. Akhirnya menjadi budak seorang Yahudi, tapi dengan itu malah dia bisa mengetahui Islam. Mendengar Yahudi bicara-bicara tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaget sampai dari atas pohon kurma jatuh, menjatuhi, ya kena juragannya, dimarahi.
Nah, dimarahi. Tapi apa? Tidak sakit, maksudnya saking bahagianya, apa yang ditunggu-tunggu, nah, telah tiba. Jadi al-haq ikhwani fillah, bagi orang yang mencarinya itu sungguh perkara yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai. Nah, Taib Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah menunggu-nunggu untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mendatanginya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat kemudian berusaha mencari-cari tanda kenabian yang berupa daging yang menonjol seperti apa? Seperti apa, Nafi? Yang ada di antara dua belikat beliau, di antara dua iga. Seperti apa? Seperti apa, Nabil? Apa Mujahid? Seperti telur burung dara. Nah, seperti telur burung dara. Nah, jadi menonjol di belakang. Itu yang disebut dengan khatamun nubuwah, stempel kenabian, tandanya itu, dan disebut di kitab-kitab sebelumnya. Maka Salman Al-Farisi mencari tanda tersebut dan Nabi peka. Ini orang mencari itu, maka sengaja Nabi memperlihatkan. Akhirnya didekap oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan beliau mengisahkan kisah yang dialaminya. Nah, kita kembali kepada penuturan Abdullah bin Salam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba Madinah, maka manusia bersegera untuk menyongsong kedatangan beliau. Qala falamma nadartu ilaihi araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin. Maka tatkala aku melihat beliau, aku tahu bahwasanya wajah dia itu bukanlah wajah para pendusta. Nah, jadi dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terpancar bahwasanya itu wajah orang yang jujur. Nah, wajah yang terpancar padanya kebaikan. Namun dalam keadaan demikian, orang yang menyombongkan diri untuk menerima kebenaran, ya tetap saja tidak peduli. Nah, memberikan julukan kadzdzab, memberikan julukan penyihir, bahkan tidak segan-segan untuk mengatakan majnun. Muhammad seorang yang gila. Jadi jangan heran tentang julukan-julukan yang didatangkan oleh ahlul batil di setiap zaman dan di setiap tempat kepada siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja seperti ini keadaannya, apalagi pengikut beliau. Dan juga di antara sifat yang butuh diketahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam selain wajah. Naam, dengan wajah yang terpancar kebaikan itu tidak menunjukkan kedustaan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lihyah kasifah, memiliki jenggot yang tebal. Nah, dengan kepala dan ujung-ujung tulang beliau besar sehingga terlihat apa? Terlihat gagah. Nah,
Jadi perawakannya dari sisi tulang-tulangnya Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Dari sisi tinggi dan rendahnya dia seorang yang sedang, tidak tinggi sekali, tidak pula pendek sekali. Marbu'an sebagaimana dalam riwayat. Seorang yang berperawakan sedang. Juga rambutnya Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk beliau pertengahan, tidak lurus sekali, tidak pula keriting, tapi rambut yang bergelombang. Kal. Dan mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata rambutnya, beliau telah mencontohkan kepada kita di awal-awal ikhwan fillah untuk menyelisihi orang-orang musyrikin dan lebih condong memilih seperti ahli kitab di awal-awal dengan menyisir ke belakang. Kemudian setelah itu beliau mengubah dengan membelah tengah. Jika dibelah tengah dan dari sisi cukuran rambut beliau paling panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sampai satu bahu. Tidak lebih dari itu. Adapun riwayat yang menunjukkan kondisi rambut beliau paling pendek yaitu sampai setengah telinga, pertengahan telinga. Kemudian antara kondisi itu diriwayatkan beliau sampai bagian paling bawah telinga, tempat para wanita meletakkan anting-antingnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang diberi suara yang bagus. Ketika berucap seorang yang paling fasih dan telah kita lewati kemarin memiliki sifat-sifat yang utama pada semua kondisinya, dari keberanian, dari kedermawanan dan seterusnya. Jadi terkumpul pada beliau kebagusan akhlak dan kebagusan fisik. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.